saudara-saudari, mari kita melihat, tadi sudah dibacakan, ada satu topik yang sangat menarik untuk kita belajar bersama-sama mengenai berkat atas rumah tangga ya. Jadi saudara-saudari, saya yakin kita semua mau diberkati. Semuanya mau bahagia? Amin. Wah, pasti semua tunjuk tangan ya. Rumah tangga, kita semua tentu mau bahagia. Berkat atas rumah tangga. Dan pemuda-pemudi, kelak mau bahagia kalian? Tentu mau ya. Mau jadi pemuda yang jadi contoh. Membentuk generasi yang akan melayani Tuhan, yang cinta kepada Tuhan, dan yang bahagia. Ya. Dan kebahagiaan itu datang dari mana, Bapak Ibu saudara-saudari? Dari Tuhan, puji Tuhan ya. Dan saya yakin kita bisa menjadi keluarga yang bahagia ketika kita menuruti sabda dari Tuhan. Karena ini janji dari firman Tuhan, saudara-saudari ya. Janji dari firman Tuhan ya. Ya, jadi kunci kebahagiaan sebuah rumah tangga kita akan bahas hari ini, yaitu orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Seperti ayat hafalannya, 128 ayat 1. Hafal ayat ini, simpan di keluarga. Ayat ini sangat bagus sekali ya. Dan di kwitansi panti asuhan, ayat inilah yang saya cantumkan. Ya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, rumah tangga kita diberkati ketika kita ada Tuhan. Ketika kita ada takut akan Tuhan. Dan bukan saja takut kepada Tuhan, ada janji kesetiaan kita kepada Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi ada apa? Ketaatan dari kita. Kalau kita tidak taat, orang tua kita akan sedih. Cobalah saudara-saudari yang pemuda remaja, anak-anak kalau tidak taat kepada orang tuanya, melawan, memarahi orang tuanya, membentak, hari-hari keluar tengah malam tidak pulang, apa orang tuanya tidak sedih? Sedih kan Bapak Ibu? Ya, itu akan menyayat hati orang tua kita ketika kita jadi anak yang pemberontak. Jadi bagaimana keluarga yang akan diisi oleh berkat Tuhan ketika anak-anaknya tidak taat dan memberontak terhadap orang tuanya. Jadi Bapak Ibu, lagu KPPK mengajar kita ya, kunci hanya trust and obey. Trust and obey, baru bisa happy in Jesus ya. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Itu aja kunci syaratnya. Trust, percaya dan patuh. Mau bahagia, to be happy in Jesus, but to trust and obey. Itulah kunci keluarga yang bahagia. Ketika kita tidak percaya Tuhan, kita tidak menyerahkan rumah tangga kita di dalam Tuhan, Kristus sebagai kepala rumah tangga kita, suami sebagai kepala rumah tangga, maka kacau balau keluarga kita. Dan tidak heran kenapa kita stres di dalam keluarga kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, takut akan Tuhan adalah fondasi dan azas yang harus bertakwa di hati kita, di dalam mengayomi, di dalam memimpin, menuntun keluarga kita untuk mengasihi Tuhan dan percaya dan patuh kepadanya. Kenapa kita mendatangkan masalah dalam rumah tangga kita? Kenapa hidup kita tidak bisa bahagia? Saudara-saudari yang masih muda, ingat, ketika kita tidak taat itulah yang mendatangkan kepedihan di dalam hidup kita. Ketika kita masih muda tetapi kita tidak mau mendengar sama sekali ajaran dari Tuhan, tidak mau melakukan, dan kita tidak mau mendengar dari nasihat yang lebih tua dari kita, itulah yang menjadi akar masalah dalam kehidupan kita. Kenapa kita tidak bahagia, Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu, nggak bisa ini ya. Coba, ya, jadi terdapat 15 Mazmur ya, dimulai dari 120 dan sampai 134 merupakan Mazmur berziarah
Berziarah itu artinya mendaki gunung, sambil nyanyi, sambil bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan, sambil menyembah Tuhan, mengalami pengalaman bagaimana hidup bersama Tuhan. Itu artinya berziarah. Jadi Bapak Ibu akan baca tentang Mazmur ya, itu diisi dengan lagu-lagu dan pujian syukur kepada Tuhan yang telah memimpin mereka. Nah, jadi mereka sambil menuju bait Allah, sambil mempersembahkan korban dan menyaksikan kebesaran Allah dan Yahweh. Dan mereka sangat sukacita. Ini merupakan kebiasaan orang Israel menuju Yerusalem ya, berziarah, menyembah Tuhan. Orang Israel itu 12 tahun ya, sudah mandiri ke bait Allah, menyembah Tuhan. Ya, sudah harus bersoal jawab tentang Alkitab 12 tahun. Ya, saya mau tanya pemuda yang di sini, remaja pemuda, kalian mungkin udah lebih dari 12 tahun. Ya, tapi punya keinginan tak untuk menjadi pemuda yang teladan ya, pemuda yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan pemuda yang sungguh-sungguh ingin mengalami kasih Tuhan. Jadi sebagai orang tua, Bapak Ibu yang sudah punya anak-anak, apakah kita rindu memiliki anak-anak yang juga bersama-sama kita, sekeluarga, untuk melayani Tuhan? Saya yakin Bapak Ibu pasti punya keinginan itu ya. Di Yosua tadi, Fotum kita baca, aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sungguh indah, itulah kerinduan kita sebagai papa mama. Jangan gereja saja sibuk datang. Ya, itu orang Kristen yang payah. Kalau cuma datang gereja saja, kalau cuma datang Natal dan Paskah saja, itu orang Kristen yang payah. Orang Kristen yang belum bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus berdoa untuk anak-anak kita supaya mereka punya suatu kecintaan yang dalam ya, untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan. Ya, jadi saudara-saudari, kadang kita malu sebagai orang Kristen. Ya, kita malu sekali sebagai orang tua. Kenapa anak saya ini tidak mau ke gereja, tidak punya keinginan melayani Tuhan? Itu harus jadi pikiran kita, Bapak Ibu. Bagaimana kita sebagai orang tua harus mendoakan anak kita punya suatu kerinduan, bukan karena didorong, dipaksa dia baru mau datang ke remaja pemuda. Ya, jadi Bapak Ibu, hari ini perlu kita gumulkan betul-betul dalam hidup kita. Doakan betul-betul generasi pemuda kita punya keinginan sendiri, mau maju ya, mau maju menyembah Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudari dan Bapak Ibu ya yang saya kasihi, saya berdoa kita betul-betul mau mengubah suatu sikap komitmen kepada Tuhan. Kita sudah 17 tahun. Kita sudah dewasa ya. 17 tahun itu orang Indonesia terlambat, orang Yahudi itu 12 tahun ya. 17 tahun bikin KTP, oh sudah bisa merantau, kuliah di luar. Artinya sudah mandiri, sudah dewasa. Kita harus sudah bisa buat keputusan dalam keluarga kita dan komitmen dalam keluarga kita. Ya. Masa kita kalah sama yang seberang sana? Tiap pagi subuh 4:30 sudah bangun menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhannya. Ya. Tetapi hari Minggu saja Tuhan menuntut kita beribadah, kita tidak sanggup jalankan. Hari Minggu cuma 2 jam, datang beribadah aja, kita tidak sanggup memberikan hati yang sepenuh hati kepada Tuhan. Apakah bagaimana Tuhan akan memberkati kita kalau kita sikapnya demikian, Bapak Ibu? Ya. Jadi kita perbaiki, hari Minggu seharusnya kita datang lebih awal, Bapak Ibu. Orang seberang sana menjadi sindiran bagi kita. Pagi-pagi subuh mereka sudah beribadah, bisa bangun menyembah Tuhan. Ini jam 10 aja kita masih telat. Ya, jadi saya rasa kita perlu perbaiki supaya kebiasaan baik ditanam dalam hidup kita. Kita perlu datang lebih awal, persiapkan diri, berdoa dulu, persiapkan hati supaya Tuhan menyiram kita dengan firman-Nya, supaya saya mendapat berkat dari firman Tuhan. Jadi harus punya suatu kerinduan yang dalam ya. Di dalam perjalanan mendaki gunung, ada suatu kerinduan yang dalam menyembah Tuhan dan mengucap syukur, mempersembahkan korban kepada Tuhan, menuju bait Allah yaitu di gereja. Bait Allah zaman dulu itu artinya gereja. Jadi Bapak Ibu,
Jadi kita harus punya kerinduan itu. Bangun sudah semangat, wah sudah mau datang gereja lebih awal, sudah mau membentuk anak-anak kita punya karakter yang demikian. Ya, kalau orang tuanya lelet-lelet, anaknya juga akan ikut lelet-lelet ya Bapak Ibu. Jadi ini kebahagiaan yang Tuhan mau kita dengar hari ini. Kalau kita mau bahagia, Tuhan bilang, satu, kita harus punya takut akan Tuhan. Kedua, kita harus taat ya. Kunci kedua adalah taat perintahnya. Ya. Susah Bapak Ibu ya, kita harus doakan untuk anak-anak kita karena zaman muda ini, zaman modern ini, anak-anak terlalu tergoda akan teknologi. Sehingga itu yang membuat mereka kecanduan. Ya. Jadi mereka jadi tidak taat kepada orang tuanya ya. Mari kita doakan Tuhan mendobrak hati mereka sehingga anak-anak muda sekarang biarlah Tuhan siram dengan ketaatan ya, bukan hati yang keras, hati yang melawan ya. Jadi Tuhan bilang Tuhan akan berkati, apalagi ketika kita takut akan Tuhan. Ketika kita jalankan perintahnya, Tuhan akan berkati istri kita katanya. Dan rumah tangga, peran istri itu sangat penting ya. Peran istri itu sangat penting. Kalau Bapak Ibu tidak dapat istri yang lemah lembut, istri yang mau taat kepada suami, istri yang mau sungguh-sungguh mendidik anak dan membahagiakan keluarga, bapak-bapak akan pening dan pusing dan kacau sekali rumah tangganya Bapak Ibu. Jadi tapi Tuhan bilang istrinya harus seperti pohon anggur yang subur. Ya. Tuhan mengambil Alkitab ya, Tuhan selalu memberikan ilustrasi yang sangat tepat sekali. Dan pohon yang dia ambil sangat bagus menggambarkan rumah tangga ya. Dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ya. Kenapa dikatakan pohon zaitun? Nanti saya jelaskan. Dan pekerjaanmu akan diberkati. Baiklah keadaanmu. Saya yakin semua rumah mau baik keadaan kita ya. Tak mungkin kita mau rumah kita tidak tentram, tidak damai, bertengkar terus. Dan hari-hari diisi dengan air mata. Ya, kita tak mau, kita pasti mau Tuhan berkatilah pekerjaan suamiku sehingga baiklah keadaan keluarga kami Tuhan, anak-anak kami semua. Kita semua pasti rindu itu Bapak Ibu ya. Ya, jadi yang pertama Tuhan bilang, Tuhan akan berkati pekerjaan suami kita. Jerih payah tanganmu sehingga baiklah keadaanmu. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, ini kuncinya ketika kita mau bahagia, yaitu Tuhan bilang, jerih payah tanganmu, kerja keras, itu yang sangat penting Bapak Ibu. Ya, kerja keras dengan keringat sendiri, jerih payah tanganmu lah, itulah yang membahagiakan keluargamu. Itulah yang membuat baik keadaan anak-anakmu dan keluargamu. Jadi bapak-bapak yang di sini, mari kita perhatikan ya, ini sayur selada. Sekarang musim hidroponik ya, wah saya suka lihat gambar ini ya. Penatua GKI Dutamas, Pak Raymond ya, yang pernah traktir anak panti ya. Dia tanam ini ya, hidroponik, banyak sekali dan panen luar biasa. Dan langsung lihat, waduh, enak sekali ya selada ini. Bapak-bapak yang tanam mangga di rumah, tanam sayur, lebih enak makan hasil karya sendiri, jerih sendiri atau beli pakai uang kalian? Nah, coba pasti senang. Wah, enak dong, nggak usah beli pakai uang, tanam sendiri, jerih rela, keringat sendiri. Makan luar biasa nikmatnya ya. Ibu Tiur punya kebun ya. Ya, kalau Sabtu mau berkebun. Jadi ada suatu sukacita sendiri, menikmati sendiri hasil jerih lelah sendiri. Ya, makan dengan tangan tanam sendiri itu beda dengan makan dengan beli ya, dengan uang. Jadi itulah luar biasa Tuhan bilang kita harus berjerih lelah dan Tuhan akan memberkati kita. Pak Adi setiap kali pulang kerja ya, dia bilang apa sama saya? Capek itu tidak apa, kerja capek itu tidak apa. Dia kadang pulang dengan keringat, baju yang kotor ya. Saya yang bilang, "Oh, tolong bajumu jangan campur sama kami ya, taruh di belakang." Di belakang, jangan taruh di kamar mandi. Kadang saya sampai begitu Bapak Ibu ya. Dia bilang tidak masalah capek itu, tetapi malam bisa tidur ngorok, tidur dengan lelap ya. Artinya tiap malam bisa
karena capek itu jadi tidur lelap, jadi tidak ribut-ribut lagi karena sudah capek ya Bapak Ibu. Jadi berbahagialah keluarga yang orang tuanya mau kerja keras, karena ketika kita kerja keras dan kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati rumah tangga kita dan keadaan anak-anak kita dan keluarga kita. Ya. Dan sebagai pemuda remaja, bersyukurlah ya anak-anak yang hadir di sini, ketika orang tua kalian bekerja keras, kalian pun harus ikut contoh orang tua kalian untuk bekerja keras seperti orang tua kalian ya. Ya. Lausah Maria, Lausah Anton, Lausah Sin capek-capek. Masak ya. Kalau hari-hari beli di luar bagaimana? ya harus jor-jorin lah. Tiap hari masak Lausah Maria dan anak-anak menikmati makanan yang enak. Punya tubuh yang sehat ya. Tetapi kalian jangan lupa, jangan enak jasmaninya aja, tetapi rohaninya juga harus ditempa ya. Jangan karena terlalu enak kalian lupa bersyukur kepada Tuhan ya. Jadi jangan lupa kerja keras Lausah Maria, Lausah Anton, Lausah Sin. Kalian juga harus belajar bagaimana meniru kerja keras mereka, dan kalian belajar tidak malas ya, dan belajar bersyukur. Dan saya juga kok mau bantu Lausah Maria, saya juga mau belajar rajin dan tekun seperti Lausah Maria. Ya begitu. Jadi hidup kita akan diberkati Tuhan Bapak Ibu ketika kita bukan menikmati makanannya saja, bukan bilang enak saja, tetapi diri kita tidak mau kerja. Ya. Jadi saudara-saudari, inilah kunci kebahagiaan keluarga. Tuhan akan berkati jerih payah tangan kita ketika kita kerja keras dan berserah kepada Tuhan. Jadi bapak-bapak, ibu pemuda-pemuda, ya, ada waktu kosong jangan main HP saja, main games ya, nonton dan tidur-tiduran, tapi tak mau cari kerja yang menghasilkan. Ya. Jadi kita seharusnya isi waktu kita dengan firman Tuhan. Kita harus melewati hari-hari kita dengan bermakna, dengan Tuhan apa yang bisa saya kerjakan ya, apa yang saya bisa bantu supaya gereja ini lebih bagus, lebih maju. Tuhan, apa yang saya bisa lakukan supaya panti asuhan ini lebih bagus, lebih baik. Kita mulai berpikir. Jadi kalau kita jadi suami, kepala keluarga, hanya duduk-duduk saja main HP, tak mau bekerja, malas bekerja, bagaimana keadaan keluarga kita akan baik? Bagaimana Tuhan akan berkati keluarga kita Bapak Ibu? Jadi di KND ya selalu ada kisah nyata tentang orang tua yang susah sekali ya, tukang parkir, ada yang jual bakso, tapi bisa sekolah kan anaknya sampai S1, S2. Kemarin baru saya nonton sampai S3 ya. Baru saya nonton 2 contoh. Ada satu yang single parents, ibunya single parents saja, tinggal ibunya. Dia pun berusaha keras, anak perempuannya disekolahin, kerja keras ibunya ya, setengah mati untuk membesarkan anaknya dan sampai jadi orang ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita doakan ya, kita tidak jadi suami yang malas, suami yang tidak mau kerja, sehingga bikin istri kita sedih, bikin anak kita tak ada masa depan, sehingga menyayat hati istri kita yang stres, pikirin rumah tangga, bagaimana rumah tangga bisa hidup selanjutnya, bagaimana bisa tidak berutang. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita jadi imam kepala yang mau membawa anak-anak kita, pikirkan masa depan anak-anak kita ya, bukan menjadi orang tua yang egois, tidak mau tahu, istri nangis biarlah, menderita dia, atau anak-anak tidak taat biarinlah. Jadi kita nggak ada program dan rencana untuk bagaimana membahagiakan istri dan anak-anak kita. Jadi sebagai kepala rumah tangga, kita harus jadi contoh ya Bapak Ibu. Nah anak itu bukan belajar dari kita cerewet ngomong terus ya, ngomelin dia marah. Tetapi anak itu lebih 80% lebih tangkap kepada contoh hidup Bapak Ibu ya. Example ya. Anak itu belajar dari contoh Bapak Ibu bagaimana bekerja keras, anak Bapak Ibu pasti akan kerja keras ya. Tetapi kalau Bapak Ibu sendiri gak jadi contoh, hari-hari ribut, hari-hari
Tidak ngomong ke anak, hari-hari cuma sibuk HP, main HP, tak ada curhat sama anak, tak ada curhat sama istri, tak ada ajak mereka ibadah, nyanyi, berdoa tiap malam, bangun mesbah keluarga. Bagaimana anak-anak bapak ibu bisa punya keinginan melayani Tuhan di gereja? Bagaimana mereka bisa mau lebih utamakan gereja dari hal-hal yang lain? Jadi bapak ibu, mari kita jadi contoh. Anak kita nggak ke pemuda remaja, antar mereka datang, dorong mereka, bujuk mereka. Persekutuan itu baik, engkau bisa bergaul sama teman-teman seiman, engkau bisa bertumbuh mendengarkan firman Tuhan. Datanglah, kita bujuk mereka, pimpin mereka, dorong mereka. Jangan mereka gak datang, ya udahlah tak datang, biarin ya. Nah, ada kegiatan gereja pembinaan rohani di Zoom banyak ya, pembinaan remaja pemuda. Dorong mereka ikut supaya mereka bertumbuh rohaninya. Bukan kita diam aja dan tak mau tahu ya pertumbuhan rohani mereka. Yang abang saya ya selalu ngomong sama saya. Tapo uka uciu, mai cokang. Mau jadi apa dia bilang ya. Laki-laki punya tangan dan kaki kalau tidak mau kerja. Bagaimana punya masa depan ya. Abang saya selalu ngomong gitu sama saya ya. Jadi Bapak Ibu, kita yang sudah Tuhan ciptakan punya kaki tangan. Kalau kita sudah punya kaki tangan, pasti kita bisa bekerja. Kerja apapun asal kita jangan gengsi. Kerja yang halal ya. Bukan kerja yang ini ya nipu orang, tapi kita kerja yang memuliakan Tuhan, dan Tuhan pasti akan berkati. Apa saja kita bisa pikirin. Saya ada lihat ibu-ibu jual sayur di rumah saya, pakai motor, semua ada langganannya pula, berapa rumah, ya langganan sama dia tiap pagi jam 8.30 pasti dia datang. Lalu dia jual sayur dan lengkap pula, yang diisi di motornya, gerobaknya, semua lengkap. Nah jadi kalau masa pandemi orang nggak mau ke pasar ya, malas atau gimana, langganan sama dia, jadi dia tiap pagi keliling komplek Bukit Beruntung, nanti komplek mana, sudah ada langganan dia. Jadi dia pikirkan apa yang bisa dikerjakan ya. Kerja itu banyak, kecuali kita malas ya. Tidak mungkin tidak ada kerja. Kerja itu banyak, kecuali kita malas, itu baru tak ada kerja. Jadi Bapak Ibu, mari kita berdoa supaya Tuhan membuka jalan ya bagi rumah tangga yang mungkin suaminya masih mencari kerja, anak pemuda kita mungkin yang masih belum dapat kerja, mari kita doakan. Karena memang firman Tuhan bilang kita harus bekerja, berjerilah, dan Tuhan akan memberkati kita ya Bapak Ibu sekalian. Dan ketika kita taat kepada firman Tuhan, kita mau kerja, kita berjerilah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saat ini kehidupan kita bahagia. Kita gak kekurangan, kita gak pinjam-pinjam duit sama orang, kita gak kekurangan makan, karena kita bekerja ya. Nah, masa depan juga terjamin ya. Kita bisa menabung untuk masa depan kita setelah meninggal. Anak-anak cucu kita juga diberkati. Bapak Ibu pernah pikir tak? Pernah berpikir begitu? Kalau Bapak Ibu seorang yang cinta Tuhan, yang cinta istri saudara Bapak Ibu, seorang yang cinta anak-anak Bapak Ibu pasti mau bekerja keras. Pikirkan untuk generasi selanjutnya ya. Dan kekekalan pun kita bisa menikmati heavenly home ya. Kita didik anak kita untuk percaya Tuhan. Bimbing mereka untuk cinta Tuhan Bapak Ibu. Nah inilah berkat Tuhan yang kita nantikan ya. Siapapun di sini menantikan berkat Tuhan, amin. Amin. Semua mau berkat dari Tuhan, kita mau diberkati Tuhan. Dan berkat Tuhan itu luar biasa ketika kita taat kepada Dia. Ketika kita menjalankan petunjuk yang diberikan Tuhan Bapak Ibu. Wah ini milik siapa ini? Pasangan suami milik Brian ya sama siapa? Ya jadi kita lihat ini istrinya pun jadi mahkota suaminya. Dan Tuhan bilang Tuhan akan berkati rumah tangga kita. Istri, anak-anaknya semua diberkati Tuhan. Istri jadi mahkota suami, jadi kebanggaan suami ya. Jadi istri yang mau menghormati suaminya, yang menganggap suaminya itu udah kerja keras, istrinya menghormati dia, dan sebagai penolong dan pendukung suami. Istri mau menjadi yang mau menolong dan mendukung suaminya ketika suaminya susah. Ya istri kerja, istri pikir juga mengatur rumah tangga dengan baik, bagaimana mendukung suaminya dan membuat suami dan anak-anaknya bahagia.
Inilah peran istri ya, yang belum jadi istri ya, yang masih mudi-mudi ya, gadis-gadis belajar ya. Belajar ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita buat suami kita bahagia. Jangan buat suami kita tinggal kayak neraka Bapak Ibu. Wah, ini berapa ya jumlahnya? Ini berapa jumlahnya Rahel? 1 miliar. Wah, kalau istri-istri lihat duit sudah mata besar. Mata langsung besar ya. Jadi Bapak Ibu, istri-istri jangan juga materi ya. Lihat uang banyak baru bahagia. Pak Adi gak kasih Lausu segitu. Pak Adi gak kasih Lausu banyak uang, tetapi Lausu bahagia. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, kebahagiaan tidak dinilai dari uang saja. Di Amsal bilang, lebih baik makan dengan sekerat roti daripada makan dengan sekerat roti dengan tentram ya, daripada makan daging mewah betul seisi rumah tetapi dengan perbantahan ya. Yang 1:17 ya. Jadi Bapak Ibu, jadi kita bahagia itu tidak dinilai dari materi saja, tidak dinilai dari uang saja. Ya, apa gunanya kita ada uang ya, kita semua dicukupin tetapi kita hari-hari berantem. Hari-hari tidak bahagia, hari-hari bertengkar. Hari-hari ini tidak seiman dan kita menjadi sengsara ya, Bapak Ibu. Jadi uang bukan menjadi syarat kebahagiaan rumah tangga ya. Jadi Bapak Ibu, kita juga bisa bahagia ketika kita jadi istri yang sungguh-sungguh tunduk kepada Tuhan dan kita sungguh-sungguh mendambakan keluarga kita menjadi keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi istri dikatakan seperti anggur yang subur, pohon anggur yang subur ya. Ini pohon anggur yang real ya. Ini ada Ibu Ana Kartawijaya yang ketua Yayasan Unike, dia udah lihat di kebun anggurnya ya. Dan kita lihat anggurnya jadi anggur yang berbuah lebat ya. Siapa yang suka anggur? Puto ya, orang bilang ya. Siapa suka? Oh, semua suka anggur, manisnya luar biasa ya. Manis anggur itu ya. Jadi pohon anggur itu rantingnya begitu lembut ya. Kadang saya perhatikan, rantingnya kecil kok, tapi beratnya minta ampun ya. Dia bisa menggendong buah yang begitu lebat. Oh. Saya juga suka makan anggur ya, Bapak Ibu, saudara-saudari. Jadi anggur yang itu manis dan sangat enak ya. Dan banyak manfaatnya ya, kaya akan vitamin C, menjaga kesehatan mata, tulang ya, menjaga kesehatan kulit, rambut, ya, mendukung kesehatan sistem cerna dan antioksidan, polifenol, menguatkan imun tubuh kita. Anggur itu banyak manfaatnya Bapak Ibu. Jadi peran istri kenapa dilukiskan seperti pohon anggur? Artinya istri itu harus banyak memberi manfaat kepada keluarga, berperan untuk memberi nutrisi yang bagus dan menjaga kesehatan keluarga dan membuat keluarga itu tentram dan berbuah lebat ya, berbuah lebat, berkarya bagi keluarganya, mendidik anaknya sehingga menjadi generasi penerus yang berbuah lebat dan bisa berkarya menjadi yang berguna bagi masyarakat. Itulah ilustrasi kenapa firman Tuhan pakai pohon anggur yang sangat tepat sekali melukiskan seorang istri ya. Jadi peran dari istri sangat tepat sekali. Dia harus berkarakter lemah lembut seperti pohon anggur. Pohon anggur itu lemah lembut ya, rendah dan lemah lembut. Lalu istri yang lemah lembut, rendah hati tidak menimbulkan hari-hari kelahi sama suaminya, bising sama suaminya ya dalam keluarga. Tapi sebagai seorang istri seharusnya membawa damai bagi rumah tangganya. Jangan berteriak sama suami kecuali kebakaran ya. Caulah, kebakaran. Nah, itu baru kita teriak. Nah, tetapi jangan kita berteriak sama suami. Ya, ketika suami pulang sedikit lambat karena kerja, kamu kemana? Cari siapa? Gadis siapa? Ya teriak-teriak ya. Ya, jadi maksudnya kita itu harus jadi istri yang berpengertian ya. Kalau suami sudah capek, maunya kita tidak ribut lagi dengan suami, tidak bikin rumah tangga kayak kapal perang ya. Jadi ini istri yang lemah lembut itu harus tunduk pada suami, tidak ambil otoritas suami.
Suami bilang A, kita bilang B. Yang sengaja melawan suami ya. Apalagi istri yang mau tinju suami. Waduh, itu gawat sekali. Istri yang mau pukul suami ya. Nah, bukan suami yang tinju istri. Suami juga tidak boleh tinju istri ya. Suami juga harus mengasihi istri, Bapak Ibu ya. Jangan nonton boxing terlalu banyak ya. Boxing ya. Nonton tinju terlalu banyak, jadi tinju istri pula. Jadi Bapak Ibu, kita mau berdoa Tuhan menolong kita ya. Menolong kita punya suami yang tidak memukul istri dan punya istri yang tidak memukul suami ya Bapak Ibu. Dan ini terjadi ya di berita seringnya. Jadi istri yang lemah lembut tidak mempersembahkan bau gosong cau heita ya. Setiap kali masak cau heita. Sekali masak gosong ya. Jadi istrinya artinya istri itu tidak bikin setiap kali suami pulang kayak hui tua ya, seperti muka arang. Ya, suami pulang kita kayak muka arang kepada suami. Bagaimana suami bisa menikmati kebahagiaan dalam rumah tangga? Kalau setiap kali dia pulang kita tunjukkan muka arang sama suami, ya. Jadi kita seharusnya persembahkan bau yang harum kepada suami atau istri kita ya, Bapak Ibu, ya. Kita mau menjadi istri yang lemah lembut yang membahagiakan suami dan anak-anak kita. Dan anak itu lihat contoh ya. Kalau Bapak Ibu ribut terus dalam rumah tangga, anak yang jadi korban. Anak tak bahagia, anak jadi stres. Dia mulai kacau masa depannya. Dia mulai pikirin kenapa papa mama saya kayak begitu. Hari-hari ribut. Kelak nanti dia bentuk rumah tangga, dia begitu juga. Jadi Bapak Ibu harus pikirkan impact ke keluarga. Impact-nya ke anak-anak. Dan pengaruhnya ke masyarakat. Dan kita bisa menciptakan pengaruh yang buruk loh, dampak yang buruk kepada anak kita, dan anak kita akan ikut contoh kita nanti. Dia akan menjadi suami yang sangat otoritas, yang membentak istri, yang memukul anak. Ketika kita tidak perhatikan, kita selalu berperang di depan mereka, Bapak Ibu. Jadi ini kita harus hati-hati ya. Jadi Bapak Ibu, keluarga yang bahagia yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang memegang Kristus sebagai payung keluarga, penopang keluarga. Kristus di atas, gereja didahulukan, diberkati gerejanya, ayah sebagai kepala rumah tangga, baru ibu, istri sebagai penopang suami, anak-anak yang taat kepada orang tua. Itu adalah suatu gambaran yang sangat bahagia ketika kita mau bernaung di dalam Tuhan sebagai kepala rumah tangga kita. Kita mau taat kepada otoritas Tuhan, kepada Alkitab dan jalan yang ditunjukkannya Bapak Ibu. Jadi inilah berkat keluarga yang di Mazmur 128 ya Bapak Ibu ya. Jadi berkat keluarga mengalir. Kita menjadi keluarga yang mau beribadah kepada Tuhan. Membangun mezbah keluarga dan mau doa bersama keluarga kita Bapak Ibu. Kalau kita tiap malam tidak pimpin anak kita dalam doa, tidak saat teduh, bagaimana anak kita punya keinginan mau datang gereja? Mau melayani Tuhan. Kalau kita tidak tiap malam tanya curhat mau doakan apa? Nah, kepada anak-anak kita, apa yang dia gumulkan seharian? Bagaimana anak kita punya kerinduan mau bangun mezbah keluarga nanti di keluarganya sendiri? Bapak Ibu, mari kita berdoa, kita mau jadi bersama keluargaku melayani Tuhan seperti lagu yang dinyanyikan tadi ya. Dan kita mau jadi keluarga yang bermisi juga, keluarga yang sudah dewasa, punya mental melayani, bukan dilayani ya Bapak Ibu. Saya tadi sudah bilang kita sudah dewasa, sudah 17 tahun, menginjak ke 18. Seharusnya kita sudah mandiri, sudah dewasa. Bukan disuap terus ya, Nina bobokkan. Nina bobo, oh Nina bobo. Bukan dibobokkan lagi kita ya. Bukan disuap terus sama hamba Tuhan, ayolah datang gereja, ayolah jangan malas ya, ayolah jangan terlambat. Kita tuh bukan disuap lagi. Seharusnya kita itu sudah dewasa, mandiri sendiri, udah tahu diri. Ya, saya seharusnya jadi keluarga yang membawa berkat, bukan bobokkan. Saya sudah dewasa, keluarga saya seharusnya jadi berkat. Keluarga yang melayani, keluarga yang bermisi, bukan dilayani lagi. Saya mau pikirkan keluarga saya mau buat apa ya untuk Tuhan. Karena waktu saya tidak banyak. Saya sudah 50 tahun, saya sudah 50 lebih. Nggak lama lagi Tuhan jemput saya. Saya mau buat apa supaya keluarga saya
bisa menjadi generasi penerus yang cinta Tuhan. Itu yang harus kita pikirkan Bapak Ibu. Saya sedih ya belakangan ini dengar terus orang mati, orang meninggal. Ya, gereja kita berapa bulan ini orang meninggal terus ya. Pak Yopi baru umur berapa? Ya, Pak Roslan, ya. Kemudian suami Ibu Anima baru 52 tahun. Jadi Bapak Ibu, kita jangan anggap enteng ya. Oh, saya masih bisa tua lah, saya panjang umur. Jangan. Ada kesempatan hari ini, pikirkan hari ini adalah hari terakhir Bapak Ibu. Anak muda jangan anggap remeh ya. Oh, saya masih muda lause. Ada pemuda kita yang meninggal 27 tahun. Bapak Ibu, dia mau melayani Tuhan. Ketika dia diranjang di atas rumah sakit, dia menangis. Dia mau melayani Tuhan. Sayang sekali Bapak Ibu. Mari kita pikirkan, jangan anggap hidup kita masih panjang, menikmati dunia ini masih banyak, ya masih panjang. Belum tentu. Kalau Tuhan mau panggil hari ini, kita pun bisa jumpa Tuhan di surga. Bapak Ibu, jadi kita harus pikir bagaimana kita jadi keluarga yang betul-betul mau melayani Tuhan dan dipakai Tuhan Bapak Ibu ya. Ya, keluarga yang bahagia akan mengagungkan Tuhan di atas segalanya dan memuaskan diri dalamnya Bapak Ibu. Ya, jadi keluarga yang melayani Tuhan adalah keluarga yang mau memuaskan Tuhan, segalanya memuaskan Tuhan ya. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. John Piper mengatakan, ketika kita memuaskan diri di dalam Tuhanlah, keluarga kita bahagia. Bapak Ibu ya. Jadi ini berkat keluarga ya. Istri jadi pohon anggur, bercabang dan subur, berbuah lebat, dan Bapa yang dipermuliakan, Tuhan yang dimuliakan. Yang anak-anak jadi tunas pohon zaitun, sekeliling meja kita. Orang bilang Inglek ya, willow ya. Ya artinya kita kumpul reuni ya. Anak-anak keliling semua, membahagiakan orang tuanya. Bahagia diberkati, kita bahagia hasilnya, kita bahagia diberkati seumur hidup ya. Jadi kenapa dikatakan pohon zaitun Bapak Ibu ya? Anak-anak kenapa dikatakan pohon zaitun ilustrasinya yang Alkitab pakai tepat sekali. Karena pohon zaitun itu usia pohonnya tahan lama, bisa berabad-abad ya. Tahan lama ya, dan buahnya bisa dimakan dan sehat buahnya ya. Dan cabang-cabangnya semua berguna, bisa bangun pondok, ya kayunya bisa buat perkakas rumah tangga. Jadi dari pohon zaitun sendiri semua bagiannya semua berguna ya. Dan minyak zaitun itu apalagi Bapak Ibu tahu ya minyak zaitun ya. Bermanfaat sekali. Bisa persembahan korban, bisa membuat roti, bisa jadi salep, hias rambut, bahan bakar, lampu minyak, bisa jadi obat juga. Jadi Bapak Ibu, kenapa Tuhan lukiskan firman Tuhan Mazmur 128, anak-anak kamu akan mengelilingi sekeliling mejamu seperti tunas pohon zaitun. Bapak Ibu, inilah artinya anak kita akan jadi berkat. Ya, anak kita bisa melayani Tuhan, bisa mengasihi Tuhan, dan menghormati orang tuanya, dan anak yang menjadi berkat, dan anak yang taat, anak yang mau melayani, dan anak yang tahan banting, dan punya iman yang kokoh. Siapa yang gak rindu punya anak demikian? Siapa yang gak rindu punya anak yang jadi berkat bagi orang lain, mengasihi gereja, mengasihi Tuhan, dan mengutamakan kerajaan Tuhan. Jadi anak kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Itu kerinduan orang tua ya. Jadi pemuda remaja dengar baik-baik. Kalau kalian tumbuh seperti anak demikian, orang tua kalian bahagialah. Orang tua kalian akan bangga dan uang tidak akan bandingnya dengan ketaatan kalian. Ya, jadi pemuda remaja, kalau kalian tumbuh jadi anak demikian, orang tua kalian akan bahagia. Ya. Tidak, kalian beri berapa miliar ke orang tua pun tidak akan gantikan kalau kalian tidak taat kepada orang tua. Ya. Tetapi kalau kalian taat, kalian jadi anak yang sukses, dan kalian jadi anak yang betul-betul mengasihi Tuhan, maka orang tua akan bahagia. Jadi jangan membuat orang tua sedih ya. Jangan menyayat hati orang tua kalian, Lause yang membina kalian di sini. Sudah kasih kalian makan enak, tinggal enak, tapi kalian buat perbuatan yang menyayat hati Lause. Ya. Jadi itu yang harus kalian pikirkan, harus balas budi orang tua kalian, apalagi kepada Tuhan. Kita harus betul-betul sungguh-sungguh memberi hidup kita kepada Tuhan dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan.
Ya, Bapak Ibu, inilah pohon zaitun yang dilambangkan, yang diberkati rumah tangganya. Ya, doakan Bapak Ibu punya istri yang seperti pohon anggur, punya anak-anak yang seperti tunas pohon zaitun yang bertahan lama ya, tahan banting, membentuk generasi penerus yang bisa memuliakan Tuhan ya. Dan ayat 4 bilang orang laki-laki yang takut akan Tuhan, suami sebagai kepala keluarga dan imam keluarga ya. Jadi suami itu harus membimbing istrinya beribadah dan anak-anak beribadah kepada Tuhan. Dan menjadi poros keluarga, artinya dia sebagai setir mobil ya. Coba langsung cabut setirnya. Jalan tak mobilnya? Tak jalan ya. Kalau suami tidak berperan sebagai kepala keluarga, kacau rumah tangga. Sebuah kapal ada kemudi. Kalau nggak ada kemudi, cabut. Kapalnya nggak tahu mau kemana arahnya. Tak tahu gimana. Begitu juga kalau rumah tangga, suami tak jalankan tugas sebagai kepala rumah tangga, maka rumah tangganya kacau balau. Kacau balau dan istri akan berteriak, anak-anak juga akan berteriak tidak bahagia. Karena porosnya tidak ada. Ya, kemudinya tidak ada, tidak menjalankan perannya, dan tidak menjadi contoh ya bagi keluarga. Jadi itu akan berdampak turun-temurun ke keluarga kita Bapak Ibu. Jadi yang jadi suami, jadi istri, mari kita berperan ya, sesuai dengan firman Tuhan, kita jalankan dan kita taati, kita belajar. Saya pun belajar Bapak Ibu, kita belajar menjalankan dan membahagiakan keluarga kita. Figur seorang ayah itu sangat penting Bapak Ibu. Pohon yang kokoh, dia akan jadi pohon yang kokoh, ya, memimpin keluarganya, melindungi keluarganya, dan membahagiakan keluarganya. Dan anak-anak dan istrinya akan datang hormat kepadanya. Jadi suami yang berwibawa. Jadi anak-anaknya menghormati papanya, istrinya pun datang kepadanya ya. Jadi seorang ayah jangan lempar semuanya ke istri ya. Seorang ayah juga harus ambil bagian mendidik anak ya. Jangan bilang itu tugas istri ya. Seorang ayah juga harus mendidik, sama-sama mendukung istri membangun mesbah keluarga. Sama-sama doakan anak-anaknya, sama-sama curhat sama anaknya ya Bapak Ibu. Nah, ini John MacArthur ya, jenderal John MacArthur. Luar biasa ya, mendidik anak keras sekali. Ya. Kita baca yang kalau kecil ya nampak tak bisa baca tak? Kita baca yang paragraf pertama aja ya, yang kedua. Bagaimana doa John MacArthur untuk anaknya ya. Itu doa kita. Tuhanku, bentuklah putraku menjadi manusia yang cukup kuat untuk mengetahui kelemahannya dan berani menghadapi dirinya sendiri saat dalam ketakutan. Ya, saat dalam ketakutan. Manusia yang bangga dan tabah dalam kekalahan, tetap jujur dan rendah hati dalam kemenangan. Bentuklah putraku menjadi manusia yang berhasrat mewujudkan cita-citanya dan tidak hanya tenggelam dalam angan-angannya saja. Seorang putra yang sadar bahwa mengenal engkau dan dirinya sendiri adalah landasan segala ilmu pengetahuan. Sampai sini saja. Jadi Jenderal MacArthur mau mendidik anak dengan tegas ya. Dia mau mendidik anak yang mengenal Tuhan dan diri sendiri adalah landasan segalanya ya. Bapak Ibu, John MacArthur didik anak harus tahan banting, harus kerja keras. Jangan anak diproteksi semua. Ini tak boleh, itu tak boleh ya. Diproteksi sampai pergi misi tak boleh, dan pergi ini tidur yang tak nyaman tak boleh. Enggak, kita harus didik anak kita, harus biar mereka lewati ya, belajar lewati di tengah badai, belajar untuk mengasihi mereka yang tidak berdaya. Kita apakah ada didik anak kita begitu? Didik anak kita untuk mengasihi orang lain, didik anak kita untuk jangan egois, hanya perhatikan diri sendiri. Dan kita harus mendidik anak kita ya menjadi putra yang lembut tetapi tegap ya, tetapi sanggup menghadapi segala badai dalam kehidupannya. Jadi berkat keluarga, Tuhan bilang Tuhan akan memberkati keluarga kita ketika keluarga kita sehat dan beribadah kepada Tuhan. Itulah yang menjadi membentuk gereja yang kuat Bapak Ibu ya. Nah, jadi berkat keluarga dari Sion, artinya berkat keluarga dari Tuhan.
Ya, dari Sion itu dari Tuhan, dan keluarga yang terus menyaksikan kerajaan Tuhan bertumbuh, yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera bagi Yerusalem ya, sejahtera Yerusalem. Kalau Pendeta Stevenson dalam bukunya Keluargaku ya, Takta Keluarga dalam Kristus ya, itu menguraikan bahwa keluarga yang terus menyaksikan kerajaan Tuhan akan bertumbuh ya. Artinya kita mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, mengambil bagian melayani Tuhan, maka keluarga kita akan bertumbuh dan melayani Tuhan. Kita baca sama-sama Matius 6 ayat 33, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, inilah luar biasa ya. Tuhan bilang ketika kita cari kerajaannya, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kita pikirkan untuk kerajaan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati dan menambahkan semuanya kepada kita, Bapak Ibu. Ya, jadi berkat Tuhan atas keluarga kita, kita akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Artinya cucu-cucu kita lah, cucu cicit ya. Dan panjang umur akan diberikan Tuhan, hari-hari kita diisi dengan hal-hal yang bernilai kekal dan memuliakan Tuhan. Ya, siapa mau punya cucu ini? Oh, mungkin Pak Cuitik ya, mulainya. Siapa di sini yang mau gendong cucu? Oh, gendong cucu. Saya suka ya lihat foto bayi-bayi ya. Wah, kalau ada foto bayi-bayi, saya gemas, dan saya memang orangnya suka anak-anak ya. Memang sayang sama anak-anak. Jadi saya suka lihat gemas ya, kalau bayi itu menggemaskan sekali ya. Jadi setiap orang pasti mau ya lihat anak besar, nikah, melahirkan anak, ada cucunya ya. Tuhan akan berikan kita ketika kita setia membangun mesbah keluarga. Tuhan akan berkati kita ketika kita berpegang kepada petunjuknya. Kita taat kepada Tuhan ya. Orang Mandarin bilang cesun mantang ya. Wah, banyak cucu ciciknya ya. Wah, sekali di foto mimbar ini tidak muat. Sekali di foto keluarganya, aduh, mimbar ini mungkin tidak muat berdiri ya. Di sini terlalu banyak cusung mantang ya, terlalu banyak keluarganya. Jadi jangan biarkan hari-hari kita, Bapak Ibu, diisi dengan cekcok ya, pertengkaran, karena hidup kita singkat ya. Apa artinya kita membangun rumah tangga jadi suami istri, hari-hari tengkar, hari-hari kita nggak bahagia, apa gunanya ya? Nah, kita hidup dengan tangisan dan kepahitan, sehingga berdampak hati yang pahit di anak-anak kita ya, Bapak Ibu. Kita menciptakan generasi yang sangat menyedihkan, Bapak Ibu. Jadi Tuhan mau kita serahkan keluarga kita ya, membangun mesbah keluarga yang bisa memuliakan Tuhan dan berdampak kepada orang lain. Hidup kita bahagia karena kita mengambil bagian dalam kerajaan Tuhan, menjadi keluarga yang dipakai Tuhan, dan menjadi keluarga yang bahagia dan menerima berkat dari Tuhan, Bapak Ibu ya. Kita berdoa ya, semoga Lause bisa lihat anak cucu kalian. Lihat anak kalian aja. Pokoknya pemuda yang sudah berumah tangga nanti ya, kalian juga ingin membentuk keluarga yang demikian ya. Keluarga yang bisa diberkati oleh Tuhan. Wah, ini akong ama ini. Siapa sini yang sudah jadi akong ama? Sudah jadi kakek nenek ya. Opung, orang Batak bilang opung ya. Jadi di sini ya, jadi keluarga yang bahagia melihat cucu-cucunya ya. Jadi keluarga menjadi mini gereja. Keluarga itu sebenarnya mini gereja ya. Nah, artinya keluarga yang sehat itu mini gereja, dia akan bangun gereja yang kuat. Kalau semua gereja mulai bermisi, mulai sehat, mulai bertumbuh dan berakar, maka gereja ini akan kuat. Nah, gereja ini akan kuat. Keluarga yang mulai memikirkan kerajaan Tuhan akan membangun gereja yang kuat, Bapak Ibu. Jadi pagi ini Bapak Ibu, saya mau menantang Bapak Ibu ya untuk melayani Tuhan, menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Ambil komitmen Bapak Ibu ya. Ambil komitmen bagaimana saya sama anak-anak saya bisa melayani Tuhan. Coba pikirkan ya. Jangan, waktu kita tidak banyak, ini masa pandemi ya Bapak Ibu.
Waktu kita tidak banyak, kita harus berdoa Tuhan memakai keluarga kita jadi berkat. Ya. Mulai pikirkan, ambil komitmen, kapan saya bersama tim gereja pergi melayani di pulau. Ya. Mungkin keluarga saya ajak anak-anak saya ikut. Ya, mereka juga merasakan melayani orang lain jadi berkat bagi orang lain. Ambil komitmen itu Bapak Ibu. Atau mau melayani di rumah sakit. Saya udah kontak rumah sakit Elizabeth. Sebulan sekali kita bisa ke sana doa untuk pasien yang sakit. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu, mungkin saudara-saudari pemuda mau doakan ke rumah sakit untuk orang-orang yang belum percaya Tuhan atau orang yang sudah percaya Tuhan, kita juga bisa doakan mereka menjadi berkat bagi mereka yang menderita, ya. Atau Bapak Ibu pikirkan hal lain juga. Saya mau hadir di persekutuan doa, saya mau dukung gereja dalam doa, saya mau berdoa untuk hamba Tuhan, saya mau doakan untuk panti asuhan dan sekolah. Saya mau berdoa mulai saat ini Tuhan, komitmen keluarga saya adalah berdoa. Nah, jadi pahlawan doa. Jadi kita bisa pikirkan banyak yang keluarga kita bisa lakukan Bapak Ibu. Jadi kita tidak mendengar firman Tuhan, sudah itu lupa pulang, ya. Jadi Tuhan bilang bagaimana kamu bisa berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kerajaanku, sedangkan kamu setiap kali pulang dari mendengar firman Tuhan kamu tidak melakukan apapun. Ya, hari ini saya tantang Bapak Ibu, ambil sikap dan melayani Tuhan dan komitmen. Ambil salah satunya Bapak Ibu, atau Bapak Ibu mau janji iman kepada Tuhan, memberi persembahan perpuluhan atau persembahan pembangunan nanti, ya. Atau ikut dalam mesbah keluarga. Saya mau bentuk lause mesbah keluarga. Saya mau bentuk mulai hari ini, ajak anak-anakku berdoa, menyanyi, memuji Tuhan, ya. Atau saya mau mengajak anak-anak sekolah minggu. Atau saya mau jadi mentor bagi pemuda yang sedang ada masalah, ya. Bagi keluarga yang ada masalah, saya mau pergi membina mereka, ikut hamba Tuhan, pergi membina mereka, ya. Yang jadi hamba Tuhan, dia kan pengurus gereja, juga pikir, ya, kita bagaimana bisa bangun mesbah keluarga, kita bagaimana bisa membantu mereka yang dalam masalah, Bapak. Jadi ini keluarga yang mendukung hamba Tuhan dalam doa, juga bisa, ya. Kita mau jadi, keluarga saya mau doakan hamba Tuhan. Kita juga bisa lakukan keluarga yang mau melayani di sekolah Alkitab hiburan anak, pelayanan anak-anak di sekolah juga bisa, ada ibadah chapel, ya. Jadi banyak yang bisa kita pikirkan dan kerjakan. Jadi Bapak Ibu, mari kita menjadi keluarga yang sudah dewasa, ya. Keluarga yang mau dipakai Tuhan, pemuda remaja yang bertumbuh, mau mengasihi dan melayani Tuhan, ya. Mari kita nyanyi lagu ini sebelum saya tutup, bersama keluargaku melayani Tuhan. Sebelum saya tutup, kita nyanyikan lagu ini dulu untuk mengingat kembali firman Tuhan dan berjanji berkomitmen sehati melayani Tuhan bersama keluarga kita semua, ya. Sambil berdoa di hati, ya. Kita nyanyi saja, ya. Janji
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Memang Engkau adalah segalanya bagi kami Tuhan. Tanpa Engkau, bahtera keluarga kami akan hancur Tuhan. Engkaulah kepala rumah tangga kami. Engkaulah yang mencurahkan berkat di atas rumah tangga jemaat kami Tuhan. Hanya Engkaulah yang bisa memberikan berkat ini kepada keluarga kami. Kami hari ini Tuhan mau serahkan suami kami, istri kami Tuhan, terlebih anak-anak kami Tuhan ke hadapan-Mu. Engkaulah yang mencurahkan berkat-Mu Tuhan kepada keluarga jemaat-Mu pada hari ini. Berkati suami istri yang hadir, anak-anak semua, remaja pemuda, berkati kehidupan mereka Tuhan. Curahkan berkat-Mu Tuhan, pekerjaan mereka, Engkau berkati. Tuhan juga berkati rumah tangga jemaat kami. Mungkin ada yang mengalami masalah Tuhan, dalam pergumulan mereka Tuhan. Kiranya mereka mau mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Baik yang bergumul untuk suaminya, baik yang bergumul untuk anaknya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang menjamah hati anak-anak mereka, istri maupun suami Tuhan. Biarlah mereka mau rendah hati, berlutut Tuhan, mau mengubah diri di hadapan-Mu. Engkau yang pulihkan keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah Tuhan. Engkau yang memberikan jalan keluar kepada mereka Tuhan. Dan Engkau juga mengutus Tuhan saudara-saudari maupun hamba Tuhan yang mau melayani mereka. Kami berdoa dan serahkan semuanya Tuhan. Berkati gereja-Mu sehingga seisi rumah kami Tuhan bisa beribadah kepadamu. Biarlah jemaat kami juga Tuhan bisa membangun gereja-gereja mini, keluarga sebagai gereja mini yang membentuk gereja yang sehat. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menolong dan membantu mencurahkan berkat-Mu di rumah tangga kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Serahkan ke Pak Sekta.